Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini semuanya, anak-anakku? Sekarang saya akan memulai penjelasan terkait dengan present perfect, past perfect, dan juga future perfect tense. Nah, dalam video kali ini saya akan memulainya secara bertahap. Yang pertama, kita ke present perfect tense dulu ya. Oke, yang ada di layar kamu saat ini adalah 2 pekan lalu sudah saya berikan. Mari sedikit diulas ya. Oke, bisa diperhatikan bahwa present perfect tense itu terdiri dari subjek has, garing have, ada verb 3, objek, kemudian since atau for. Ada subjek plus has atau have, ada verb 3, objek, kemudian since atau for. Untuk lebih memperdalamnya, kita beralih ke Google Jamboard. Jadi ada beberapa video nanti. Ya, sekarang kita ke present perfect tense ya. Saya ingatkan kembali. Kemudian di video kedua nanti saya akan membuat past perfect tense. Dan video ketiga kita akan membahas tentang future perfect tense. Oke, present perfect tense. Dilihat dari katanya, present adalah waktu yang terjadi masih dalam hari ini, tapi bukan waktu lampau ya, karena kalau lampau adalah past. Kemudian perfect dari kata dan artinya adalah sempurna atau sudah terjadi. Lalu seperti apa sih present perfect tense ini? Kita bahas secara patternnya ya. Oke, present perfect tense. Jadi kita punya subjek, ada has, dan juga ada have. Kemudian kita punya verb 3, ada objek. Tidak lupa juga kita punya since dan juga for. S ini merupakan subjek. Ada has atau have, ada verb 3, objek, since atau for. Baik, sekarang kita lanjut. Saya akan menjelaskan tentang has dan juga have-nya ya. Untuk has, kamu bisa menggunakan has ini ketika subjeknya adalah she, he, dan juga it. Kemudian,
Untuk have, kamu bisa menggunakannya ketika subjeknya adalah they, we, I, dan you. Kembali diulang, has itu untuk she, he, dan juga it. Untuk she, kita bisa menggunakan subjek dengan kata she ini sendiri, atau kamu juga bisa menggunakan kata seperti my mother, my sister, Aminah, Fatimah. Yang jelas dia adalah dapat dikategorikan sebagai perempuan. Kemudian untuk he, kamu bisa menggunakan kata he ini sendiri, atau kamu bisa menggunakan seperti Mr. Ahmad, my father, my brother, my younger brother. Yang jelas, kata atau subjek tersebut bisa kamu kategorikan ke dalam kata he atau dia laki-laki. Kemudian, it, kamu bisa menggunakan subjek ini, it, dengan kata it sendiri, atau kamu bisa menggantinya dengan the cat, a mouse, the chair. Kemudian untuk have, kita mulai penjelasan dari they. They artinya adalah mereka. Kamu bisa menggunakan kata they ini sebagai subjeknya, dan kamu menggunakan have. Atau kamu bisa juga menggunakan pengganti kata lain selain kata they ini, seperti my mother and my father. My mother and my father merupakan kata ganti juga dan dapat dikategorikan sebagai they. Jadi my father and my mother bisa menggunakan have. Kata my father and my mother harus ada penghubung n-nya. Baru kamu bisa menggunakan have. Kalau kamu menuliskannya hanya my father saja atau my mother saja tanpa kata penghubung n di antara kedua subjek tersebut, maka kamu harus menggunakan has tadi. Karena my mother adalah she dan my father adalah he. Kita lanjut ke we. We artinya adalah kami. Ketika kamu ingin menggunakan we ini, kamu bisa menggunakan we ini sendiri, atau kamu bisa menggantinya dengan my friends and I. My teacher, my sister, and I. Kata we di sini adalah kami. Jadi, untuk membedakan we kami dengan kata they mereka adalah kata we kami ini pasti mengikut sertakan subjek I di dalamnya. Sebenarnya seperti itu. We. My sister and I. Itu menjadi we sebenarnya. Kami. Kemudian ini adalah kata I sendiri. Kamu bisa menggunakan kata I, di mana kamu sebagai subjek yang kemungkinan melakukan suatu hal atau sebagai subjek yang benar-benar mengetahui kejadian tersebut karena kamu ikut terlibat di dalamnya. Kemudian ada subjek you. You adalah kamu jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia. Baik, has dan have sudah tuntas ya. Saya akan melanjutkannya lagi ke verb 3 dan juga since atau for.
Yuk kita mulai dengan penjelasan dari verb 3 dulu ya. Verb 3 ini adalah kata kerja bentuk ketiga. Bentuk ketiga. Misalkan eat, ate, eaten. Eat di sini sebagai verb 1. Ate di sini adalah verb kedua atau verb 2. Kemudian eaten adalah verb ketiga. Ada lagi kata drink. Drink ini adalah verb 1. Drink, drank, ada drank sebagai verb kedua. Kemudian ada drunk sebagai verb ketiga. Nah, dalam pembelajaran present perfect tense ini, kalian memang dituntut untuk memiliki kemampuan memorizing yang baik. Kenapa? Ketika kamu sudah mengetahui verb 1 atau bentuk kata kerja yang pertama, kamu juga harus memahami dan mengetahui bentuk perubahan dari kata kerja verb 1 ini ketika dia menjadi kata kerja bentuk ketiga. Eat menjadi eaten. Eat menjadi eaten. Contoh lainnya adalah drink. Drink di sini adalah verb pertama atau verb 1. Kemudian karena present perfect adalah verb ketiga, maka kamu langsung menuliskannya saja menjadi drunk. Ingat ya, drink pakai I dan U itu adalah drunk tulisannya. Ini adalah verb ketiga. Sampai sini, kita akan lanjut ke apa itu since dan for dalam present perfect tense ya. Saya siapkan latar belakangnya terlebih dahulu. Oke, kita mulai dari since. Dalam present perfect tense, since itu dapat diartikan sebagai sejak. Kemudian for adalah selama. Untuk penjelasan ini, kita akan kembali ke Google Slides atau slide presentasi yang sudah saya buatkan di pertemuan sebelumnya. Bisa dilihat di sini. Ada kata since. Sebentar.
Di sini ada kata since. Since itu sejak. Kemudian for itu adalah selama. Since ini menyatakan sejak. Contohnya adalah since yesterday, since 2 days ago, since this morning. Jadi since termasuk ke dalam adverb of time atau keterangan waktu. Kemudian for. For ini adalah selama. Contohnya for 2 hours, for a week, for few minutes, etc. For ini juga termasuk dalam adverb of time. Yang memiliki makna adalah selama. Nah, karena present perfect tense ini merupakan salah satu rumus grammar dalam bahasa Inggris yang menyatakan suatu kejadian itu sudah terlaksana, tapi bukan suatu kejadian yang sempurnanya sudah terjadi dulu-dulu, bukan. Jadi, present perfect tense ini bisa digunakan masih di dalam satu hari ini. Baik, kalau gitu kita kembali ke dalam Jamboard lagi, karena saya akan memberikan contoh sebuah kalimat. For example, she, karena di sini menggunakan she berarti ada menggunakan has. She has cooked fried rice for 2 hours. She has cooked fried rice for 2 hours. Oke, pada contoh pertama ini saya menggunakan subjek she. Jadi she di sini sebagai subjek. Oke, kemudian has di sini memang peruntukannya karena dia adalah she. Kemudian ini adalah cook. Cook ini di sini adalah verb 3. Nah, jadi kalau cook ini verb 1-nya adalah cook. Kalau untuk terkait dengan kata kerja ini, silakan dicek di kata kerja beraturan dan tidak beraturan dalam bahasa Inggris ya. Kemudian di sini ada kata fried rice. Fried rice ini adalah objek. Kemudian di sini ada for 2 hours. Nah, for 2 hours, selama 2 jam. Jika diklasifikasikan, for 2 hours ini adalah adverb of time, keterangan waktu. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka she, dia perempuan, sudah memasak nasi goreng sejak, selama, karena for ini adalah selama 2 jam. Dia perempuan sudah memasak nasi goreng selama 2 jam. Ya, mungkin karena she di sini dia lupa cara masak nasi goreng, jadi dia masaknya sampai 2 jam. Oke, sedikit bercanda. Mari kita lanjut.
saya ada contoh lain. Oh, mohon maaf. Ada tambahan informasi. Oke. Adapun yang saya buat ini adalah contoh dari kalimat positif ya. Saya akan mencoba membuat kalimat negatifnya. Karena pada dasarnya present perfect tense, past perfect tense, dan juga future perfect tense memiliki bentuk kalimat negatif dan juga interrogatifnya. Sebenarnya mudah kok, nggak ribet. Jadi kita lanjut ke contoh negatifnya ya. Oke, ini saya beri tanda oval. Ini adalah contoh kalimat negatif ya. Saya langsung membuat bentuk kalimatnya saja ya. Kita mulai dari ini harusnya my sister. My sister and I. My sister and I. Karena my sister and I ini merupakan bagian dari subjek we, maka kita gunakan have. Dan saya ingin membuatnya menjadi kalimat negatif. Jadi saya tambahkan saja not setelah kata have. My sister and I have not. Have not. My sister and I have not baked the cake since this morning. Nah, secara makna atau arti adalah my sister and I, saudara perempuan saya dan saya, have not. Sudah tidak, berarti sudah tidak atau belum ya, kalau diartikan. Sudah tidak memanggang kue sejak pagi ini. Kita lanjut ya. My sister and I di sini adalah sebagai subjek. Kemudian have ini, ya ini memang peruntukannya ya, karena my sister and I ini sebenarnya adalah we. Jadi kita menggunakan have. Kemudian ini adalah indikator negatifnya. Dan ada back. Back di sini adalah verb 3. Verb satunya adalah bake. Kemudian the cake-nya sebagai objek. Dan since this morning-nya ini adalah adverb of time. Nah, jadi deh, ini adalah kalimat negatif dari present perfect tense. Setelah kalimat negatif, mari kita coba membuat kalimat interrogatif ya. Kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Kita mulai dari contohnya ya. Baru nanti kita akan turunkan ke patternnya seperti apa. Karena ini kalimat interrogatif, maka saya akan membuatnya seperti ini. Have they? Oh, sorry, kita ganti dulu. Saya tidak ingin membuat kata ini, saya hapus dulu ya.
Have they eaten? Sorry, jangan noodle. Noodle kita ganti sama yang lain aja ya. Have they eaten some bread? For 1 hour? Yeps, jangan lupa dikasih question mark di sini karena ini adalah interrogatif. Oke, kita akan menurunkannya ke dalam pattern. Oke, ini have. Kenapa menggunakan have? Mari kita lihat di sini. Subjeknya apa ya? Oke, subjeknya adalah they. Jadi, itulah kenapa harus menggunakan have di depan sini. Kemudian eaten. Eaten adalah verb 3. Verb pertamanya adalah eat. Kemudian some bread adalah objek. Dan for 1 hour di sini adalah after all time. Baik. Ini merupakan contoh dari interrogative sentence dari present perfect. Oke, sampai di sini. Apabila ada pertanyaan, silakan menghubungi saya. Ini adalah video pertama. Nanti saya akan membuat dan menjelaskan kembali terkait dengan tunggu sebentar. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terkait dengan penjelasan present perfect tense, sudah saya selesaikan. Selanjutnya, jangan lupa untuk menyimak penjelasan dari past perfect tense dan juga future perfect tense ya. Baik, itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.